Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Indira's Kitchen. Di video kali ini aku akan share lagi ide jualan 2000-an murah meriah, cukup titip tekanin sekolah atau di warung terdekat. Insya Allah laris banget, jadi kesukaan bocil. Yang penasaran cara membuatnya, yuk langsung saja tonton videonya sampai selesai. Pertama, siapkan telenan, dan di sini ada 2 batang daun bawang pre. Dan untuk bagian bawang merahnya ini mau aku sisihkan, tapi jangan kalian buang ya, ini bisa juga kalian masak nanti. Untuk daun bawang pre-nya ini mau aku potong tipis-tipis aja. Kalau teman-teman gak ada daun bawang pre, bisa diganti dengan daun bawang biasa atau kuca juga bisa ya. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan 3 batang sosis. Di sini aku menggunakan sosis sapi ya teman-teman. Untuk cara memotongnya seperti ini. 1 buah sosis aku potong menjadi 4 bagian tipis-tipis seperti ini. Setelah dipotong menjadi 4 bagian, kita potong lagi menjadi 2-3 bagian. Tergantung nanti besarnya sosis ya teman-teman. Kalau ada yang kecil kita potong menjadi 2 bagian saja. Terakhir semua sosisnya ini aku jadikan satu dan dipotong dadu kecil-kecil aja. Jadi dari 3 buah sosis hasilnya banyak banget ya teman-teman. Kalau sudah ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan teflon, masukkan 300 ml air. Jangan lupa nyalakan kompor menggunakan api sedang. Kemudian kita tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Dan ini kita aduk hingga tercampur rata terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan setengah sendok teh garam. Di sini aku pakai garam Himalaya, jadi warnanya emang pink ya. 1/4 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kaldu bubuk. Dan tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Lalu kita aduk sebentar hingga tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 25 gram margarin. Untuk margarinnya aku pakai yang curah aja, yang lebih murah ya kalau untuk jualan. Lalu kita aduk hingga margarinnya meleleh seperti ini. Kemudian kita tambahkan sosis yang sudah kita potong sebelumnya. Dan tambahkan daun bawang pre juga. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata sampai mendidih ya teman-teman. Nah ini sudah mendidih teman-teman. Kemudian kita tambahkan 200 gram tepung terigu. Lalu kita aduk kembali hingga tercampur rata sampai si tepungnya ini menggumpal jadi satu dengan sosis dan daun bawang pre tadi. Oh ya, untuk api kompornya ini kalian kecilin aja ke api yang paling kecil ya, supaya tidak gosong juga. Pokoknya ini kita aduk sampai nanti membentuk sebuah adonan. Maaf ya teman-teman kalau agak berantakan karena teflon yang aku gunakan ini kekecilan sih. Nah ini sudah membentuk adonannya teman-teman. Selanjutnya langsung saja kita pindahkan ke wadah yang cukup besar seperti ini. Dan untuk adonannya ini jangan langsung dibentuk ya, jadi kita biarkan beberapa saat terlebih dahulu hingga hangat kuku. Sambil menunggu kita ke tahap selanjutnya, kita siapkan wadah, kemudian kita tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Tambahkan juga air secukupnya. Untuk airnya bisa dimasukkan bertahap sambil diaduk seperti ini. Di sini aku buat bahan baluran, memang teksturnya itu cair ya teman-teman, bukan yang kental. Jadi untuk airnya nanti bisa kalian kira-kira saja. Jadi sambil diaduk-aduk seperti ini aja. Untuk teksturnya seperti ini, kalau sudah bisa kita sisihkan. Kita balik lagi ke adonannya tadi, ini sudah hangat ya, kita uleni sebentar supaya nanti mudah kita bentuk. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih ya teman-teman. Dan untuk membentuknya aku gunakan sendok takar setara dengan 1 sendok teh ya. Kalau kalian nggak ada bisa gunakan sendok teh biasa. Nah ini aku sudah ambil adonannya kurang lebih 1 sendok teh tapi agak munjung. Kemudian ini mau aku bentuk bulat ya. Untuk membentuknya mudah banget kok, tinggal kita bulatin seperti ini aja. Kalau sudah bisa kita sisihkan. Karena di sini aku mau buat versi murah, jadi untuk bentuknya memang bukan yang tipe besar ya. Jadi aku buat yang sedang-sedang saja, agak kecil, cuman juga nggak terlalu kecil banget kok ini. Oh ya, pastikan untuk adonannya harus diuleni terlebih dahulu supaya mudah dibentuk seperti ini. Lakukan seterusnya sampai selesai ya, ini mudah banget kok cara bentuknya. Nah kalau sudah dibentuk, masukkan ke dalam bahan baluran yang sudah kita buat sebelumnya. Dan kita baluri seperti ini, pastikan setiap sisinya terbaluri dengan bahan baluran tepung. Lalu kita masukkan ke dalam tepung panir. Dan terakhir kita baluri dengan tepung panir sambil agak ditekan supaya hasilnya lebih padat. Nah ini sudah ya teman-teman, kita sisihkan terlebih dahulu. Kita buat lagi baluri bola-bola sosis dengan bahan baluran seperti ini.
Oh ya, di sini kan aku buat bahan balurannya emang agak cair. Ini menghemat banget penggunaan tepung panir yang digunakan. Misalnya nih, kalian buat bahan balurannya itu lebih kental, nanti penggunaan tepung panirnya lebih boros teman-teman. Karena dari bahan baluran yang kental akan membuat tepung panirnya lebih cepat menggumpal ya. Nah, seperti ini hasilnya setelah dibaluri dengan tepung panir, kemudian bisa langsung digoreng di minyak yang sudah panas. Ini menggorengnya aku menggunakan api sedang ya teman-teman. Oh ya, bisa juga kalian simpan terlebih dahulu di kulkas supaya nanti tepung panirnya lebih ngeset dan tidak mudah rontok ya. Nah, kemudian kita bolak-balik seperti ini supaya matangnya lebih merata. Oh ya, maaf banget, di sini ada yang pecah teman-teman, tuh lihat, ini tandanya penggunaan tepung panirnya tadi kurang ditekan ya. Tapi nggak apa-apa sih, kalau sudah matang bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Lakukan seterusnya sampai semuanya selesai kita goreng ya. Dan ini setelah aku goreng semuanya, totalnya ada 74 biji. Selanjutnya mau aku kemas menggunakan mika seperti ini. Untuk satu mika diisi 4 biji ya teman-teman. Dan untuk mikanya ini tadi aku beli hiasan daun selada supaya untuk mempercantik aja sih. Tuh lihat, warnanya lebih menarik ya kalau ada hijau-hijaunya. Lakukan sampai selesai. Nah, ini dia setelah aku kemas. Ini nggak aku kemas semuanya karena ada beberapa yang sudah dimakan bocil sih alias ponakan. Kemudian bagian atasnya ini mau aku beri saus mayo pedas. Untuk resepnya nanti aku tulis di deskripsi box ya teman-teman. Untuk sausnya bisa kalian jadikan satu seperti ini atau terpisah ya. Kalau dipisah bisa menggunakan saus sasetan atau bisa juga kalian masukkan ke dalam plastik klip ya untuk saus mayo pedasnya. Dirasa ada yang kekurangan saus mayo pedas, bisa kalian tambahkan aja seperti ini ya teman-teman. Oke, saatnya kita akan coba. Tuh lihat teman-teman, warnanya menarik dan juga cantik ya. Insya Allah bocil pada suka sih. Langsung saja kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, rasanya enak banget. Tekstur luarnya renyah dan dalamnya itu super lembut ya teman-teman. Apalagi ditambah dengan saus mayo pedasnya bikin tambah nikmat. Dan kalau dimakan menggunakan daun selada seperti ini bikin tambah nikmat lagi sih. Jajanan satu ini bisa banget kalian jadikan ide jualan, tinggal titip dekat sekolah atau warung terdekat aja. Jangan lupa tambahkan stiker thank you di atasnya untuk mempercantik. Dan sudah siap dijual, harganya ada Rp2.000 per mika ya teman-teman. Menurutku ini sudah untung banget kok, karena bahan yang digunakan juga ekonomis. Selamat mencoba ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.